kalau 5 tahun ke depan rakyat Republik Indonesia mendapatkan pemimpin yang tidak sama ucapannya dengan kata hatinya, juga akan membuat rakyat kecewa. Misalnya, di mulutnya berkata A, tapi dalam kenyataan, dalam realisasi kebijakannya yang muncul B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya tetap berada di dalam lindungannya dan semoga kita diberinya keberkahan hidup. Sahabat BN, mendapatkan pemimpin yang benar-benar baik dalam artian budi pekertinya, akhlaknya, kejujurannya, intelektualnya, kesantunannya, dan kecintaannya kepada yang dipimpinnya tentu adalah idaman rakyat. Sehubungan dengan itu, kita melihat apa yang disampaikan oleh seorang kiai terhadap seorang yang sekarang sudah sangat menjadi keinginan rakyat agar dia memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan, tampak demikian terang benderang sekali. Dalam hal ini seorang kiai mengungkapkan keinginan hatinya dan keinginan hati umat secara belak-belakan sekali. Kita baca sebuah berita tentang hal ini dan kita coba nanti membahasnya. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul mencengangkan, belak-belakan sebut Anies Baswedan pantas jadi pemimpin Indonesia, alasan Pak Kiai enggak main-main, .2. Dia tahu betul mengenai ... Berita ini hari Selasa 14 Maret 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Anies Baswedan kembali mendapat angin segar terkait langkah pencapresannya di Pilpres 2024. Beragam dukungan mulai berdatangan, salah satunya dalam kunjungan Anies ke Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan. Mewakili ulama dan tokoh masyarakat tempat, Kiai Haji Dodo Sarif Hidayatullah mengungkapkan Indonesia terkenal dengan keanekaragamannya. Kiai Dodo yakin Anies Baswedan mampu memimpin Indonesia yang penuh warna tersebut. Dia di sini ada tokoh intelektual, cendekiawan, kiai, santri, tua, muda, semua berbaur dengan pakaian yang berwarna-warni. Itulah keindahan Indonesia. Jelas Kiai Dodo saat rangkaian kunjungan Anies ke Kuningan, sebagaimana diunggah di kanal YouTube Politik Update, dikutip Senin 13 Maret 2023. Saya kira Bapak Anies ini tahu betul mengenai Indonesia, maka layak beliau untuk memimpin Indonesia. Tambahnya, Kiai Dodo yang mengaku sudah beberapa kali bertemu Anies mengungkapkan sosok Anies memang punya karakteristik seorang pemimpin. Kiai Dodo yang mengaku sudah beberapa kali bertemu Anies mengungkapkan sosok Anies memang punya karakteristik seorang pemimpin. Ia menyebut Anies merupakan sosok cendekiawan intelektual. Tak lupa, Kiai Dodo mendoakan Anies dapat menjadi pemimpin nasional di masa yang akan datang. Beliau murah senyum, beliau adalah cendekiawan dan intelektual. Kalau dulu dikatakan the future leader, kalau sekarang the next national leader, jelasnya.
Sementara itu, pembina Yayasan Husnul Khotimah Kiai Haji Akhidin Nur berharap dan mendoakan agar Anies bisa menjadi RI 1 di kemudian hari. Kita doakan Kang Anies menjadi menang terhormat. Amin ya rabbal alamin. Jelasnya. Mudah-mudahan nanti Kang Anies kesini lagi dalam posisi RI 1 sambil meresmikan GOR pesantren disaksikan oleh semua. Semoga Allah meridhai Kang Anies tambah Kiai Akhidin yang disambut amin dari para hadirin yang hadir. Sahabat BN, seperti kita singgung di awal pertemuan tadi bahwa rakyat dimanapun tentulah menginginkan agar mendapatkan pemimpin yang baik dalam artian yang santun, yang jujur, yang rendah hati, yang agamis atau yang religius, yang berakhlak mulia, yang benar-benar dari mulutnya sampai ke hatinya mencintai rakyat yang dipimpinnya. Ketika itu terlihat oleh ulama besar seperti Kiai Haji Dodo dan Kiai Haji Akhidin ini, sudah barang tentu dia akan dengan tulus mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin yang namanya Anies Baswedan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala nanti untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia 5 tahun ke depan. Dengan demikian, negara besar yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, dan agama ini tentu diharapkan dipimpin oleh orang yang benar-benar jujur hatinya kepada rakyatnya. Sehingga ketika dia memimpin bangsa dan negara sebesar Indonesia ini, dia benar-benar hendaknya merasa menjadi pemimpin seluruh rakyatnya tanpa kecuali. Ini yang diharapkan tentunya oleh rakyat Republik Indonesia sekarang ini, oleh tokoh-tokoh yang ada di negeri ini, apakah dia tokoh ulama, apakah dia tokoh intelektual, apakah dia tokoh adat, apakah dia tokoh agama. Sebab sahabat BN, kalau 5 tahun ke depan kita mendapatkan pemimpin yang kesukaannya mengadu domba antar sesama umat beragama, mengadu domba antar sesama umat seagama, dan dengan dia berhasil mengadu domba rakyatnya tersebut, dia mendapatkan keuntungan ketika dia membela satu pihak, satu kelompok dari yang dia adu dombanya itu. Kalau itu yang didapatkan pemimpin 5 tahun ke depan, sungguh rakyat akan kecewa jadinya. Atau kalau 5 tahun ke depan rakyat Republik Indonesia mendapatkan pemimpin yang tidak sama ucapannya dengan kata hatinya, juga akan membuat rakyat kecewa. Misalnya di mulutnya berkata A, tapi dalam kenyataan, dalam realisasi kebijakannya yang muncul B. Ini juga akan menyakitkan bagi rakyat kalau mendapatkan pemimpin seperti ini. Atau juga misalnya dia mengatakan keadilan nomor 1, hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tetapi dalam kenyataannya kebalikan dari apa yang diucapkannya itu. Hukum dilihat rakyat atau ditemukan oleh rakyat tumpul ke atas, tajam ke bawah.
keadilan dilihat oleh rakyat, berbeda penerapan hukum antara kepada orang-orang yang berada di kelompok dia dengan orang-orang yang berseberangan dengan dia. Ini pun nanti akan menyakitkan bagi rakyat kalau mendapatkan pemimpin seperti itu. Atau kalau dari sisi hukum didapatkan pemimpin yang seperti orang membelah bambu, yang satu diinjaknya, yang satu diangkatnya. Ini juga akan menyakitkan nanti bagi rakyat. Karena itu tentu apa yang dikemukakan oleh Kiai Haji Dodi ini sungguh tentunya menjadi cita-cita rakyat Republik Indonesia. Tidak ada rakyat dimanapun yang menginginkan mendapatkan pemimpin yang tidak menyayanginya. Tidak ada rakyat yang menginginkan mendapatkan pemimpin yang tidak pro rakyat. Tidak ada rakyat yang menginginkan pemimpin yang lain kata dengan perbuatannya. Sahabat BN, ke depan tentu kita berharap jika memang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, melihat Anies Baswedan tampak memang orang yang wajar, orang yang tepat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diridhoinya mengemban amanah kepimpinan nasional untuk tahun 2024-2029, tentu rakyat akan dengan senang hati menerimanya. Semoga kepemimpinan nasional tahun 2024-2029 mendatang benar-benar akan mampu menjadikan bangsa dan negara ini maju, sejahtera, berkeadilan, makmur dan sentosa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.